Bagaimana dengan foto setengah badan yang dipajang di dinding tembok? Malaikat tidak masuk rumah juga. Saya sarankan lebih baik baca di buku ini ya. Ini buku kebetulan saya sudah bawakan memang malam ini ada buku ini. Kalau memang mau dimilikin bisa, ini sangat bagus. Rumah yang tidak dimasuki malaikat lebih baik Anda baca di sini. Karena ini bukan hanya sekedar rumah, ya bukan hanya bahasan sekedar rumah, tapi memang bahasan siapa itu malaikat, apa manfaatnya kalau ada di rumah kita, siapa itu rivalnya, lawannya malaikat adalah para syaitan dan apa bahayanya, siapa itu syaitan dan apa bahayanya di rumah, kemudian baru masuk jenis-jenis rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, gitu kan? Termasuk yang dipajang fotonya. Memang kenapa akhi sekalian? Kenapa kalau seandainya Anda tidak pajang foto Anda? Kenapa? Tidak ada masalah kok, gitu kan? Tetap saja rumah itu orang tahu rumah Anda. Anda punya sertifikatnya kan? Selesai. Kenapa harus pajang fotonya? Gitu kan? Jadi lebih baik jangan. Ada contoh kasus seorang syekh di Yaman. Mungkin saya pernah ceritakan dulu. Saya di sini memang belum, tapi waktu itu kalau tidak salah di Al-Azhar atau sebelumnya di masjid yang sebelumnya ya. Tapi intinya ada seorang syekh di Yaman didatangi oleh seseorang pengusaha dari Jakarta. Dia datang dengan anak perempuannya pakai cadar, datang di Yaman. Duduk ngobrol-ngobrol, terus syekh ini menghormatin mereka, berikan tempat, transportasi, segalanya. Intinya si saudagar ini, pedagang dari Jakarta ini sangat terkesan dengan anak perempuannya bagaimana pelayanan diberikan oleh syekh. Syekh ini orang mampu. Mereka undang ke Jakarta. Datanglah ringkas cerita syekh di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, gitu kan, dikatakan ini pedagangnya bilang, maaf syekh saya nggak bisa datang jemput tapi anak saya akan jemput. Ternyata dia ini orang awam bukan orang paham agama dan anaknya pakai cadar waktu itu hanya karena melihat tradisi orang di Yaman gitu. Datang dia bilang anak saya perempuan yang itu hari ketemu Anda yang akan jemput. Syekhnya ini tangkap mungkin seperti di Yaman. Kalaupun ada satu perempuan yang datang maka akan rame-rame satu mobil gitu kan, banyak orang. Dia kaget ternyata ada seseorang wanita pakai rok pendek dekatin dia di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu mengatakan syekh, syekhnya balik, siapa ini tiba-tiba panggil pakai rok pendek ini? Syekhnya balik sepintas, iya. Dia bilang, saya syekh yang datang ke Yaman kemarin. Gitu kan. Ringkas cerita kata syekhnya, di mana ayah kamu? Kamu siapa? Saya si fulan yang datang kemarin. Syekhnya diam. Kemudian naik di mobil. Ternyata di mobil pun pada saat itu syekhnya tidak tahu alamat, nggak tahu apa-apa, naik. Ternyata anak perempuan ini dan hanya ada satu orang saja di mobil. Jadi bertiga di mobil. Pulang menuju ke rumah. Ringkas pas tiba di rumah disambut oleh si pedagang ini. Ringkas cerita kata syekhnya pas mau duduk dia bilang sebentar. Sebelum saya duduk kata syekhnya saya mau tanya. Kalau seandainya saya dengan tongkat ini, ada tongkat dia pegang, mengangkat rok anakmu ini yang perempuan nih untuk melihat celana dalamnya, apa kau marah? Ini syekhnya bilang kepada si pedagang ini gitu kan, pengusaha ini. Dia bilang tentu syekh, saya pasti marah. Itu kan perbuatan yang tidak baik, kurang ajar. Ngapain lihat celana dalam anak saya gitu. Kata syekhnya, sekarang saya tidak usah pakai tongkat, semua sudah kelihatan dari anak kamu, gitu kan. Kenapa kamu biarkan dia seperti ini? Kemarin dengan sangat terhormat menggunakan busana muslimah, sekarang malah seperti ini. Semua orang bisa melihatnya. Akhirnya dia tersentuh dan dia mengingatkan kepada anaknya. Tapi seperti itulah ya.